Halo, shalom, selamat pagi adik-adik sekalian. Salam misioner. Adik-adik, hari ini kakak berharap adik-adik sekalian yang di rumah di dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat, penuh sukacita bersama keluarga ya, di dalam kasih Tuhan. Pada minggu hari ini kita akan memulai pendampingan sekami online kita dengan tema perintah untuk saling mengasihi. Nah, adik-adik, seperti apakah perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi itu? Ada yang tahu? Dan bentuk kasih itu seperti apa sih? Nah, penasaran kan? Baik, sebelum kita mulai pendampingan sekami kita, mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu ya. Kita mau berdoa bersama, doa pembuka. Terus setelah itu kita menyanyikan sebuah lagu biar adik-adik semangat di rumah ya, supaya pendampingan sekami kita lebih hidup, lebih gembira ya adik-adik, karena Tuhan hadir ya bersama kita ya adik-adik. Baik, mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa dulu ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, puji syukur karena cintamu yang besar kepada kami lewat pengorbanan di salib. Berkatilah kami agar pada kesempatan ini dapat mengikuti pendampingan sekami hari ini dengan baik dan kami hayati dan amalkan dalam hidup kami, dan demi kemuliaan namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah berdoa bersama dan kita juga sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita, penuh semangat ya. Dan kakak berharap dan kakak percaya adik-adik sekalian sekarang sudah siap ya, sudah penuh semangat untuk memulai pendampingan sekami kita. Yuk disiapkan Alkitabnya. Sudah? Nah, tema hari ini kita ambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 33a dan ayat 34 sampai 35. Sudah dapat? Atau ada yang masih bingung mencari letak Injilnya, letak ayatnya? Ayo kakak pandu ya, yang masih belum lancar atau mungkin masih bingung mencari ayatnya di dalam Alkitab. Caranya adalah adik-adik di dalam Alkitabnya di bagian perjanjian baru Injil Yohanes berada di urutan keempat ya adik-adik. Sudah. Terus pasal 13-nya adalah adik-adik cari angka 13 yang tertulis besar ya di dalam Injil Yohanes tersebut. Sudah. Kemudian ayat 31 sampai 33a dan ayat 34 sampai 35-nya adalah angka yang kecil di dalam pasal 13 tadi adik-adik. Sudah? Nah, ayo kita siapkan hati kita dan kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh teman kita.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi Aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari Aku, dan seperti yang telah Kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula Aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, tadi kita sudah menyimak bersama ya firman Tuhan dari Injil Yohanes. Dan pada minggu Paskah kelima ini Tuhan Yesus memberikan perintah baru loh kepada kita. Perintah seperti apa itu adik-adik? Yaitu perintah untuk saling mengasihi. Seperti apa ya kira-kira? Mudahnya kakak kasih contoh sederhana ya buat adik-adikku sekalian yang ganteng-ganteng sebelah sana dan yang cantik-cantik sebelah sana, biar lebih mudah memahami maksud pesan Tuhan Yesus pada hari ini. Nah, apakah ada di antara adik-adik yang pernah merasa sedih atau kecewa karena misalnya temannya pukul atau temannya cubit atau misalnya habis berkelahi sama temannya, saudaranya, kakaknya atau adiknya? Ada yang sampai menangis, atau misalnya barang-barang kesayangannya adik-adik dirusak sama temannya atau saudaranya mungkin. Nah adik-adik, karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, melalui Injil hari ini Tuhan pun mau supaya kita mengasihi orang lain. Nah dari contoh itu, bagaimana kita mengasihi mereka? Bukankah mereka sudah mengecewakan kita, membuat kita sedih? Caranya kita mengasihi mereka adalah dengan memaafkan ya adik-adik. Ingat adik-adik, kita pun telah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan Yesus ya. Dan bukti kasih Tuhan Yesus yang paling besar itu adalah dengan rela wafat di kayu salib untuk menebus dosa kita semua adik-adik. Jadi karena teladan Tuhan yang begitu besar dan tanpa pamrih itu, maka kita pun sebagai seorang pengikut Kristus ya dan seorang Katolik, kita juga harus meneladani teladan Tuhan Yesus ya di dalam hidup kita. Dari contoh sederhana itu dengan kita memaafkan kesalahan dari teman-teman kita yang mungkin pernah mengecewakan atau menyakiti kita ya adik-adik. Karena cinta kasih itu bukan hanya di dalam keadaan yang bahagia ya, tetapi juga di dalam keadaan yang seperti kakak contohkan tadi, yang dalam keadaan susah ya, sedih ataupun kecewa ya. Jadi kita memaafkan mereka itu adalah salah satu bentuk cinta kasih ya adik-adik. Nah adik-adik, karena cinta kasih itu haruslah kita laksanakan sebagai sebuah perintah dari Tuhan Yesus ya, maka bentuk cinta kasih yang kita lakukan kepada sesama kita itu haruslah cinta kasih yang tulus ya, yang jujur dan tanpa ada kepura-puraan atau kepalsuan ya. Jadi adik-adik mewujudkan cinta kasihnya itu benar-benar tulus hati dari hatinya adik-adik ya, tanpa ada embel-embel ataupun pura-pura ya. Nah itulah bentuk cinta kasih yang Tuhan Yesus harapkan sebagai kita sebagai anak Katolik ya dan pengikut Kristus. Nah adik-adik,
cinta kasih dalam bentuk pengampunan yang tanpa batas itu adik-adik. Nah, kita pun sebenarnya doakan ya setiap hari. Gimana adik-adik? Lewat doa Bapa kami ya. Nah, karena kita pun ingin agar supaya kita diampuni dosa-dosa kita oleh Tuhan, maka dengan kita mengasihi orang lain, kita pun tentunya akan dikasihi oleh Tuhan ya. Baik adik-adik, demikian pendalaman iman kita melalui Injil hari ini, dan semoga bermanfaat buat hidup kita sekalian di masa kini dan masa akan datang. Sekarang kita akan lanjutkan pendampingan kami kita dengan membuat prakarya yang sederhana ya adik-adik. Mari kita siapkan dulu alat dan bahan sebagaimana petunjuk berikut ini. Adik-adik, mari kita siapkan alat dan bahan untuk membuat prakarya kita pada hari ini. Yang pertama, siapkan setengah lembar karton buffalo ya, atau karton manila ya. Jadi setengah lembar ukuran HVS ya, dipotong 2. Kemudian siapkan lem ya adik-adik, lem cair, pulpen, pensil, dan beberapa potongan love atau gambar hati ya, yang ukurannya kecil-kecil saja adik-adik buat. Nah, seperti ini adik-adik ya. Jadi ada beberapa ukuran yang kecil-kecil saja sebagai pemanis nanti untuk hiasan di prakarya kita. Baik adik-adik, pertama-tama mari kita buat di karton buffalo yang setengah HVS tadi ya. Nah, pertama caranya begini. Dilipat 2 ya adik-adik ya. Nah, jadi karton buffalonya kita lipat 2 sama panjang seperti ini ya. Nah, tampilannya seperti ini sudah. Kemudian adik-adik ambil pensilnya dan gambarkan model love ya. Tapi model love-nya itu di tengah-tengah ya. Jadi ini batas lipatannya nanti model love-nya sampai ke atas ya. Jadi setengah kelihatan di atas, setengahnya kelihatan di bawah. Kakak contohkan ya. Jadi adik-adik, karton buffalo yang setengah HVS tadi yang sudah kita lipat 2 ya. Nah, kita gambar bentuk hati atau love-nya seperti ini di tengah-tengah ya. Jadi batas yang ini ya, batas lipatannya ya, supaya kelihatan setengah dari model hatinya. Sudah. Adik-adik menggunakan pensil ya, gambar hatinya. Sudah. Terus nanti kita menggunakan gunting ya, atau kalau adik-adik bisa menggunakan cutter, nanti sepanjang pola ini dari tengah ya sampai setengahnya lagi ke sini, ini kita buat lubang ya adik-adik. Jadi setelah adik-adik membuat lubang, nah kan, nah setengah saja ya adik-adik, jadi tidak dilubangi semua, hanya setengah ini ya kan. Nah, jadi nanti model hatinya kelihatan nongol di atas adik-adik seperti ini ya. Jadi bagian bawahnya ini tidak terpotong ya adik-adik, cuman bagian atasnya saja. Setelah itu ya adik-adik boleh warnai hatinya ini ya, atau karton buffalo-nya ini dengan warna-warna yang adik-adik suka ya. Mana yang adik-adik senang warna apa? Misalnya warna pink ya, boleh ya, untuk cewek boleh warna pink, atau warna-warni lainnya yang adik-adik suka. Nah, terus adik-adik kan tadi udah menyiapkan ini ya adik-adik ya, potongan bentuk hati yang kecil-kecil seperti ini bukan? Nah, ambil beberapa lalu adik-adik tempelkan ya di sisi-sisi depannya beberapa adik-adik, biar terlihat lebih rame ya, lebih cantik. Nah, nih ya kakak contohkan ya, sudah diberi lem di belakangnya adik-adik tadi. Nah, tinggal dilem dengan rapat.
Nah, seperti ini jadinya ya. Nah, adik-adik boleh membuat sebanyak mungkin yang adik-adik suka, berapa banyak ya yang kecil-kecilnya ya. Nah, setelah itu adik-adik, apa yang kita lakukan lagi? Ambil pulpennya adik-adik. Kemudian tuliskan nama orang yang ingin adik-adik berikan karton ini ya. Tuliskan misalnya untuk siapa? Untuk kakak siapa ya. Nah, sudah. Jadi adik-adik, tampilan prakarya kita dari depannya itu nanti seperti ini ya. Nah, ini kakak sudah warnai warna kuning karton buffalo-nya, dan hatinya ini warna biru. Adik-adik di rumah boleh menggunakan warna apa saja yang adik-adik senangi untuk mewarnai kartonnya ini ya. Terus setelah itu kan sudah ada untuk siapa ya adik-adik mau berikan. Nah, di bagian belakangnya adik-adik, di tengahnya ini adik-adik siapkan pulpen yang tadi ya adik-adik. Buka di tengahnya, kemudian tuliskan seperti ini adik-adik. Kata-kata bahwa aku mengasihimu sebagaimana Yesus telah mengasihiku ya. Salam sayang dari siapa? Adik-adik tuliskan namanya adik-adik di sini. Kemudian setelah adik-adik menuliskan ini ya, adik-adik silahkan menempelkan lagi pemanis-pemanis kecil yang berbentuk hati kecil-kecil ini ya. Nih ya, jumlahnya berapa banyak terserah dari adik-adik. Adik-adik senang menambahkan sebanyak mungkin, terserah adik-adik ya, biar kelihatan lebih manis ya. Nah, jadi deh prakarya kita pada hari ini. Demikianlah seluruh pendampingan kami online kita pada hari ini. Mari sebelum kita mengakhiri pendampingan kita menyiapkan hati kita adik-adik buat berdoa penutup, dan sekaligus kita menyanyikan sebuah lagu penutup yang kemudian akan diakhiri dengan berkat dari pastor ya. Mari adik-adik. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu sebab kasih-Mu yang berlimpah bagi kami anak-anak sekami dalam pendampingan pagi ini. Semoga berkat teladan Yesus yang mengasihi kami senantiasa dapat pula kami wartakan di tengah keluarga, masyarakat dan negara kami. Inilah doa kami dengan beralaskan kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, amin. Nah adik-adik, sekarang mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersiap. Tuhan sertamu, kita sekalian, adik-adik sekalian yang ada di rumah, dan juga keluarga serta orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.